Saudara, tinggi permukaan air dan intensitas hujan yang terjadi mengakibatkan banjir yang merendam 12 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Tinggi air mencapai 1 meter di beberapa desa, masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing dan proses belajar di sekolah belum diliburkan. BPBD Kabupaten Sanggau mengeluarkan peringatan siaga bencana di wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengantisipasi batingsor. Dan untuk mengetahui kondisi terkini saat ini, kita telah terhubung dengan reporter kami, Setiadi, yang saat ini sedang berada di Kabupaten Sanggau. Selamat sore, Setiadi. Ya, selamat sore, Ari Munandar. Ya, Setiadi, bagaimana kondisi terkini terkait banjir yang saat ini melanda Kabupaten Sanggau? Baik, terima kasih Ari dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bahwa saat ini langsung dari Kabupaten Sanggau kami laporkan terkait kondisi terkini banjir yang merendam beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau. Memang intensitas hujan yang cukup tinggi dan juga sering terjadi di Kabupaten Sanggau ditambah dengan tinggi muka air di Kabupaten Sanggau yang sampai hari ini sudah mencapai di angka 10 meter. Ini mengakibatkan banjir di beberapa daerah. Ada 12 kecamatan yang terendam banjir dengan 7 kecamatan yang cukup parah terendam banjir, yaitu di Kecamatan Kapuas, Parindu, Bonti, Muko, Meliau, Tayan Hilir, dan juga Toba. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, saat ini saya berada di salah satu kecamatan yang paling banyak terdampak banjir, yaitu di Kecamatan Kapuas, di Kelurahan Beringin, lingkungan Liku, yang kalau kita lihat tinggi air sudah mencapai kurang lebih 1 hingga 2 meter dan merendam rumah warga. Dan juga pemirsa, banjir yang terjadi ini sudah terjadi sekitar 1 pekan terakhir, tapi masyarakat tetap bertahan di rumah masing-masing untuk bisa beraktivitas seperti biasa, walaupun memang ada keterbatasan beberapa di antaranya masyarakat yang saat ini akses jalannya terhambat karena tinggi air, menggunakan moda transportasi perahu untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi banjir dan penanganan yang dilakukan, berikut petikan wawancara kami bersama Kepala BPBD Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan. Masyarakat yang terdampak banjir belum ada yang mengungsi, sementara masih bertahan di rumah masing-masing, ya. Mungkin karena ini akibat belum memasuki rumah, jadi namun demikian kami sudah Pak Bupati Sanggau sudah mengeluarkan edaran agar para camat-camat atau Forkompimda yang ada di kecamatan segera melakukan langkah-langkah preventif penyiapan tempat-tempat pengungsi jikalau nanti air ini terus naik, ya. Jadi 7 kecamatan ini dari 12, yang 5-nya sebenarnya kemarin sempat banjir juga. Banjirnya lumayan tinggi, namun berangsur-angsur sudah turun gitu ya. Jadi yang siaga benar-benar ini adalah 7 kecamatan dari 12 itu. Baik, beberapa daerah yang berada di pinggiran Sungai Kapuas memang menjadi daerah yang rentan untuk terdampak banjir. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Sanggau ini dilewati 3 sungai, yaitu Sungai Kapuas, Sungai Mengkian, dan juga Sungai Sekayam, sehingga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai memang diharapkan untuk bisa lebih berhati-hati dan waspada terhadap banjir kiriman atau air kiriman dari hulu yang memungkinkan terjadi banjir di daerah bantaran sungai. Dan untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sanggau, saat ini sudah bersama dengan Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Sanggau. Saya bersama Pak Tri Dibyo, yang saat ini mungkin bisa menginformasikan kepada kita terkait langkah yang dilakukan oleh BPBD di tempat masyarakat atau di wilayah terdampak banjir. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak, ini mungkin beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam menangani banjir di Kabupaten Sanggau ini, Pak. Seperti apa, Pak? Untuk saat ini, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sanggau memonitor kondisi keadaan ini 24 jam dan berkomunikasi dengan seluruh perangkat kecamatan dan desa yang ada untuk di daerah-daerah yang sudah terdampak banjir. Untuk di Kecamatan Kapuas sendiri, ini sudah dibentuk juga ada tim kecamatan yang
beranggotakan tim-tim dari kelurahan dan desa. Sehingga untuk informasi apa saja mengenai perkembangan banjir ini, itu langsung masuk ke pos kecamatan terlebih dahulu, baru sampai ke kita. Dan apabila ada situasi yang mendesak, itu dari kecamatan langsung menghubungi kita, dan kita siap akan turun kapanpun dengan anggota yang sudah standby 24 jam. Pak Tridibio, ini kita lihat di belakang tinggi air sudah mencapai kurang lebih 1 hingga 2 meter dan hampir masuk ke dalam kediaman warga dan akses jalan juga sudah mulai terputus. Ini masyarakat untuk terkait pengungsian sendiri sudah diinformasikan dari BPBD sendiri, Pak? Ya, untuk seperti daerah ini, daerah tempat kita berada sekarang ini, itu untuk lokasi pengungsian itu memang sudah disiapkan di masjid di atas. Itu juga nanti seperti kalau memang nanti akan kita dirikan tenda. Apabila sudah ada yang harus diungsikan, kita akan membuat tenda pengungsian untuk yang terdekat dari pemukiman warga di sini. Dan untuk saat ini sebetulnya sudah ada beberapa rumah yang terendam, di antaranya sudah ada yang 20 sampai 30 cm di dalam rumah, tetapi warga masih belum mau mengungsi. Dan sudah kita sampaikan terutama untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak, apabila memungkinkan itu akan segera kita ungsikan. Tetapi dengan alasan mereka masih hal ini sudah terbiasa dan berharap ini banjir tidak akan lama, untuk sementara warga masih bertahan di tempatnya. Perbandingan dengan tahun lalu, Pak, untuk tinggi air sendiri untuk banjir tahun ini apakah lebih parah atau malah lebih di bawah daripada tahun lalu, Pak? Ya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2023, awal tahun juga, ini untuk banjir tahun ini lebih tinggi. Kalau tahun 2023 ini kondisi di sini ini tidak sampai begini. Di lingkungan Liquignity sendiri itu ketinggian air hanya sekitar 20 sampai 30 cm dari jalan, dari permukaan tanah. Nah, untuk saat ini kita sudah bisa lihat ini sudah ada sampai 1 meter lebih, sehingga sudah masuk ke pemukiman warga. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021 ini baru setengahnya. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Tridibio, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, memang kalau kita lihat di belakang saya, ini adalah lapangan bola yang kalau tidak banjir digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga. Tapi ketika banjir terjadi saat ini, kita lihat hampir seperti danau, dan ini memang rutin terjadi di setiap tahun di kawasan Kelurahan Beringin di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dan juga beberapa antisipasi dan peringatan siaga bencana disampaikan oleh BPBD Kabupaten Sanggau, diantaranya terkait longsor yang akan mungkin terjadi di beberapa daerah. Memang menurut data yang kami terima pada tanggal 18 Januari kemarin terjadi longsor di tebing jalan di daerah Kembayan dan juga di daerah Bonti, dan ini juga perlu adanya perhatian dari masyarakat agar berhati-hati ketika melewati daerah-daerah rawan longsor ketika intensitas hujan cukup tinggi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sanggau. Kami akan kembali update informasi terkait kondisi banjir di kabupaten ini. Kembali ke studio, Ari Munandar. Setiadi melaporkan langsung dari Kabupaten Sanggau. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.